Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat, ya, salat adalah sering kita dengar kalimat yang diucapkan dari tetangga kita, kawan kita, semua kaum muslimin mengucapkan kalimat yang satu ini. Terkait dengan itu, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya, petunjuk, dan jalan penyelamatan baginya. Tetapi sebaliknya, jika orang ini tidak menjaga salatnya, salat itu akan tidak menjadi cahaya, petunjuk, juga tidak menjadi penyelamatan baginya. Selaras dengan itu juga pernah beliau bersabda, amal yang akan dihisab pertama kali adalah salat. Jika salat itu bagus, maka seluruh perbuatan akan juga ikut bagus. Tetapi jika sebaliknya salatnya buruk, maka seluruh amalan-amalan akan mengikuti salat itu. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib memperhatikan dan menjaga dan memperbaiki salat-salat yang kita laksanakan selama kita hidup ini. Ada 8 jenis salat yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu harus kita perhatikan hal ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak diterima salatnya. Percuma kita melakukan sepanjang hidup kita, tetapi jika kita tidak memperhatikan, maka justru akan menyulitkan kita di hari akhirat kelak. Apa saja itu? Yang pertama, seorang laki-laki salat sendirian tanpa membaca sesuatu. Sahabatku, terkadang seseorang yang salat sendiri di rumah ataupun di toko ataupun di mana saja, dia salat sendirian tanpa membaca sesuatu, dalam arti dia terburu-buru sehingga salat-salat yang telah ditetapkan bacaan-bacaannya dia tidak membaca dengan khusyuk, dia tidak membaca dengan tartil sehingga cepat-cepat. Dengan itu dia tidak dianggap untuk membaca sesuatu dalam salatnya. Bermakna juga lain, karena seorang laki-laki salat sendirian, dia tidak membaca sesuatu karena terburu-buru tadi, itulah termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah seorang laki-laki mengerjakan salat tanpa mau mengeluarkan zakatnya. Zakat adalah wajib bagi kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Adalah sepaket dengan perintah salat, dan perintah zakat pun dianjurkan, diwajibkan kepada kita. Yang ketiga ialah seorang laki-laki yang menjadi imam, sementara orang-orang yang bermakmum di belakangnya sedang membencinya. Maka dari itulah imam harus berhati-hati, tidak melanggar apa yang sudah disyariatkan dalam Islam, seperti imam
yang memperhatikan makmumnya sehingga dia tidak membaca surat yang terlalu panjang misalnya, sehingga orang-orang yang bermakmum di belakangnya senang dengan imam yang dia imami itu. Yang selanjutnya ialah laki-laki yang mengerjakan sholat tetapi masih minum minuman keras, khamar, dan dia tidak bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang termasuk di dalamnya tidak diterima sholatnya. Lalu yang kelima apa itu? Yang kelima adalah wanita. Pada kaum wanita, tolong diperhatikan. Pada kaum wanita yang sholat, yang tidak menutup auratnya, yang tidak memakai tudung di kepalanya, ini tidak diterima sholatnya. Lalu yang keenam adalah wanita yang dia sholat sementara dia belum mendapatkan ridho dari suaminya. Terkadang wanita sholat tetapi dia belum minta maaf kepada suaminya. Mungkin pertengkaran yang mereka hadapi, pertengkaran yang belum diselesaikan, sehingga seorang suami masih belum meredah kemarahannya kepada istrinya. Inilah seorang wanita yang wajib diperhatikan agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang beraniaya kepada rakyatnya, sombong, angkuh, dan lain-lain. Semoga kita selalu diberikan pemimpin yang adil, amanah, sehingga kita mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di dalam negeri kita. Lalu yang terakhir, orang-orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dia yang selalu mengerjakan sholat, tetapi dengan sholatnya itu tidak menghalangi dia untuk selalu berbuat maksiat dan maksiat. Tidak ada tameng di dalamnya. Maka inilah justru harus diperhatikan sholat-sholat kita. Karena sholat itu dikatakan agar kita selalu menjadikan pembeda antara yang keji dan yang baik, yang hak dengan yang benar. Itulah yang diwajibkan kepada kita agar selalu memperbaiki sholat, seperti halnya Amirul Mukminin kita, Khalifah Umar bin Khattab, ketika dia dijuluki Al-Faruq sebagai pembeda, karena beliau selalu memperbaiki sholatnya, selalu memperbaiki syariat-syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, bagaimana menurut kalian dengan 8 poin yang kita sudah uraikan ini? Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.